Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Ini agak spesial karena saya tidak mulai dengan ngopi dulu. Kenapa? Karena barusan saya sudah ngopi, terus kemudian udah buat video. Nah sekarang buat video lagi. Dengan video lagi nih gini. Ini saya nekat tadi habis buat video, upload, terus kemudian saya upgrade notebook saya. Ini ada notebook yang saya gunakan ini dengan Windows. Komputer saya itu ada Windows, di notebook ini ada Mac OS dan ada Linux di desktop saya. Jadi ada 3 OS. Nah yang notebook Windows-nya ini nekat saya upgrade ke Windows 11. Nah Windows 11 ini banyak orang yang bilang nggak usah di-upgrade dulu, nggak usah ini. Nah saya nekat aja nih. Padahal ini hari kerja. Biasanya kalau upgrade saya lakukan hari weekend supaya kalau ada apa-apa nggak harus bergantung pada ini ya. Jadi saya ada nekat juga. Ini MacBook saya juga udah kehabisan di space ya, jadi saya nekat aja. Nah, saya upgrade, tek pagi tadi, ternyata downloadnya agak cepat juga ya. Mungkin karena internet tempat saya kencang, cepat, beres, upgrade, udah download, terus kemudian dia upgrade ya, upgrade. Nah, upgrade ada butuh waktu juga sih ternyata, dan mungkin 2-3 kali reboot ya, yang saya di restart komputernya. Yang selalu saya kejar pertama kali adalah OBS. Nah, pas saya jalankan OBS-nya, kameranya jalan. Jadi Windows ini jalan. Yang kedua, sound-nya. Yang kedua adalah sound-nya. Nah, ini saya harus berhati-hati ya. Saya memperhatikan sound di saya. Ini saya kalau ngomong ya, sound-nya tiba-tiba kuat sekali ya. Nah, gitu terus turun. Sampai merah, sampai hilang. Nah, jadi saya harus agak berhati-hati. Ngomongnya nggak boleh kelas-kelas. Ya, barusan saya kecilkan. Jadi mohon maaf kalau suaranya lebih kecil dari sebelumnya karena saya kecilkan volume dari mikrofon saya. Saya melihat indikator di mikrofon saya ini tadi ya mendekati merah-merah dan bahkan pada kondisi tertentu dia sampai merah sekali ya. Jadi saya kecilkan sedikit. Nah sekarang udah saya kecilkan, saya ngomongnya mulai dekat lagi ke mikrofon. Mudah-mudahan ini jelas ya suaranya. Jadi yang pertama saya it works agak ini juga ya. Biasanya seringkali kalau upgrade itu ada sesuatunya. Kamera saya pakai Logitech langsung nyala. Jadi drivernya oke jalan. Saya nggak upgrade driver ya. Yang kedua suara nggak jalan. Saya ribut sekali lagi. Nah di OBS-nya ini nggak jalan. Ternyata di ininya di sound settingnya saya harus memilih atau sebenarnya nggak harus milih ya, mendisable terus milih lagi gitu. Ini USB codec. Saya pakai di sini pakai sound card Behringer jadi sound card. Jadi ini setupnya tuh begini. Dari mikrofon saya ke sound card langsung dari sound card ke USB masuk ke komputer ini, ke notebook saya Windows 11-nya ini. Jadi tadi entah kenapa meskipun sudah terpilih USB codec nggak jalan. Jadi saya disable, saya pilihkan USB codec, kemudian saya lihat dia jalan ya, jadi jalan. Jadi sekarang udah jalan. Balik lagi saya nyalain OBS lagi. Ini saya ngerekamnya pakai OBS. Ternyata konfigurasinya acak-adut. Jadi drivernya nyala ya, jadi kameranya nyala, tapi ukuran kameranya jadi berubah. Jadi saya harus setup dulu. Yang kemudian soundnya juga ngilang di dalam OBS ini. Jadi saya deletekan dulu sound sources-nya, saya delete. Kemudian saya tambahin lagi mikrofon ini saya tambahkan lagi. Langsung ada sih, tapi saya tambahkan lagi. Jadi seolah lagi nih. Ini kayaknya konfigurasinya harus saya delete, saya buat ulang konfigurasinya. Untung konfigurasi saya ini tidak complicated ya, cuma kamera ya dari itu. Kemudian di sini ada berapa layar, kemudian pakai mikrofon ini ya. Tadi mikrofonnya aja yang audionya nih yang masih harus saya tweaking ya. Di dalam OBS ini saya ada macam-macam nih, saya tampilkan layar, saya buatkan layar satu lagi layar notebook. Mudah-mudahan nih suaranya keluar. Tadi pas saya nampilkan layar notebook ini suara tidak keluar ya. Jadi di notebook saya tampilannya adalah seperti ini gitu ya. Jadi kalau Anda lihat tuh di sini saya tuh seperti ini ya. Aplikasinya nggak banyak di sini. Ini aplikasi yang sering saya pakai OBS, Logitech setup kamera. Ini kalau saya jalankan. Jadi ternyata driver untuk si Logitech-nya ini jalan gitu ya. Jadi kalau saya jalankan tuh dia ada ini ya setup ini. Kalau saya pluskan gitu. Nah ini ya kalau saya lihatkan lagi tuh muka saya jadi gitu ya. Kalau normalnya tadi gini, kalau OBS Logitech-nya saya ini kan jadi lebih besar gitu ya wajah saya. Balik lagi
ke ini lagi ya, layar saya. Jadi driver Logitech-nya jalan ya. Jadi ini jalan, OBS ini baru yang saya pakai, Photoscape dan file Alpaca ini untuk Photoscape sama Alpaca itu untuk mengedit foto ya, untuk scropping dan lain sebagainya. Ini salah satu aplikasi Windows lama yang masih saya sukai, Photoscape. File Alpaca ini nanti kapan-kapan saya bahas ini namanya editing ini ya, software editing saya yang saya pakai ya. Kalau orang pakai Photoshop, saya pakai gratisan Fire Alpaca ini ya. Balik lagi, nah yang beda lagi tuh yang saya lihat itu adalah di sini teh. Nah ini ternyata di sini ada desktopnya, asik juga nih, udah ada desktop 1, desktop 2 sudah ada di sini ya. Jadi pengaturannya. Kemudian kalau ikon-ikon di bawahnya ini kan dulu ya, launchernya ini gitu ya. Kalau dulu kan miring ke kiri, apa ya? Kalau sekarang centralized ya, di center di sini ya, di centerkan. Di sini ada ikon-ikon aplikasi yang sering saya gunakan. Nggak sering saya gunakan juga sih ini ya. Ini by default aplikasinya kalau saya install dia masang di sini. Terus saja yang sering saya gunakan ya Firefox, Edge. Kalau Firefox, Chrome ya. Kalau Edge langsung by default dia saya defaultnya Edge. Office ini saya gunakan untuk kerja di notebook ini. Ya, saya masih menggunakan Microsoft Office. Ini 3 hal yang saya gunakan secara rutin di notebook ini. Kalau coding saya masih menggunakan Linux ya. Untuk aplikasi-aplikasi yang lain mari kita coba sebentar ya. Ini pertama kali saya pakai. Jadi kalau kacau-kacau ini ya. Coba saya pakai aplikasi Putty. Ini saya coba login ke server saya di ini server Linux ya. Berarti Putty jalan ya, jadi saya bisa SSH ke sana. Oke, ada satu lagi No Machine ya. No Machine kita lihat ya. No Machine ini untuk nge-remote server ya. Coba saya nge-remote server saya. Nah, kita coba lihat ya. Kita balikan. Nah, ini dia. Sebentar, ini cukup nggak? Nah ini cukup ya. Jadi ini server Linux Mint yang sana ya. Jadi saya kalau login ke Linux, kalau saya dari remote pakai No Machine ini ya. Jadi remote-nya. Ntar ini kok lambat ya. Ini lambat Linux-nya nih kayaknya. Oke. Nah di sana ada, oh ya tuh dia tuh, Budi connected dari IP sekian. Oh ya udah. Ya, jadi ini saya bisa kerja pakai No Machine di sana. Tutup lagi dulu, exit dulu ya, No Machine-nya dulu. Udah, jadi saya aplikasi yang sering saya gunakan sudah saya cobain, semuanya sudah jalan. Tentu saja mestinya ya Office segala macam ini jalan, nggak perlu dicoba-coba lagi. Aplikasi kritikal saya adalah ini, Fire Alpaca. Sebentar. Saya coba ini lagi ya. Saya jalankan Fire Alpaca. Nah oke, sebentar ya. Saya mau transisi ke layar. Bentar ya. Saya transisi ke layar 2. Layar 2, ini layar satunya lagi. Oh bisa ya, berarti ini. Nah ini aplikasi Fire Alpaca. Bagus ya. Yang penting jalan dulu. Saya belum explore lebih banyak. Ini jalan. Oke. Exit. Sekarang file aplikasi Photoscape. Photoscape itu saya gunakan. Nah ini kayak gini ya, untuk ngelihat viewer nih, misalnya foto-foto saya nih ya. Mau saya ini misalnya apa ya, foto saya ini yang mana ya, yang ini ya, misalnya saya melakukan ini sekalian jadi kayak tutorial tuh. Nih ada foto saya. Kalau mau saya edit itu bisa saya klik kanan editor. Nah ini ya, enaknya ini saya bisa pakai crop, misalnya cropnya mau apa, one by one ya, one by one. Jadi saya tinggal crop misalnya ini tag gitu ya, tag one by one mau segini gitu. Oke ya, selesai gitu. Jadi enaknya gini ya, kalau dengan si ini mau auto level gitu ya, langsung level atau nggak jadi ya. Misalnya saya mau levelnya apa, kontrasnya apa, atau film efeknya mau apa, ini ya Provia middle. Nah jadi agak putih gitu.
terus mau saya kasih vignette yang ini, nah udah selesai ya, saya save. Jadi enaknya si Photoscape ini bisa kayak gitu, yang penting di jalan. Dah, saya nggak usah kerjain ya, undo, dah nggak usah. Sudah, jadi kelihatannya apa? Kelihatannya Windows 11 ini langsung bisa upgrade, langsung bisa saya eksekusi, layar 2 saya jalan. Nah, alhamdulillah lah ya. Jadi untuk sementara kalau ditanya Pak Budri, sarankan upgrade nggak? Upgrade lah ya, karena saya belum menemukan masalah yang esensial, kecuali tadi ya soundnya yang hilang, terus habis itu settingan sound aja. Itu aja sih. Jadi apa? Jadi mari saya explore lagi sambil kerja, saya ambil explore. Windows 11 keren sebagai orang Linux ya, Linux sejati, Apple fanboy, Mac OS fanboy, pengguna Windows 11 juga ya. Yang penting pekerjaan selesai. Oh iya, satu lagi yang belum. Sebentar. Satu lagi yang belum adalah WSL ya, karena saya juga menggunakan ini ya, sebentar. Ubuntu-nya jalankah? Kita coba ya, jalankan Ubuntu. Yes, jalan. Jalan. Sebentar dulu nih, ngeheng nggak? Jalan ya. apt update. Oh ya, sudo apt update. Asik ya. Jadi ini jalan nih, sudo apt upgrade. Banyak ya. Oke, ya nggak apa-apa nih, sambil apa, saya sambil nge-upgrade ya. Balik lagi, jadi WSL-nya jalan, alhamdulillah. Tapi yang lain-lain belum saya coba ya, yang lebih high end ya. Yang penting saya bisa YouTuberan dulu ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya, ini Windows 11 first shot.